Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pujian dan sanjungan hanyalah milik Allah. Kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, terkhususnya nikmat langkah kaki kita menuju rumah Allah. Tatkala kita melangkahkan kaki kita dari rumah menuju masjid Allah, Allah beri kabar gembira kepada kita, mereka akan mendapatkan rumah di surga nantinya. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man ghada ila al-masjid aw raha a'addallahu lahu fil jannati nuzula kullama ghada aw raha. Rawahu Muslim. Barang siapa yang di pagi harinya atau di sore harinya ia langkahkan kakinya menuju masjid Allah, maka Allah akan persiapkan untuknya nanti rumah di surga. Maka ini harus senantiasa kita sadari ketika melangkahkan kaki keluar dari rumah menuju rumah Allah. Bukan hanya sebatas aktivitas biasa, namun langkah kaki kita dari rumah menuju masjid adalah sebuah ibadah yang agung, bahkan mendapatkan janji dari Allah berupa rumah. Kemudian kita juga tidak lupa untuk senantiasa memperbanyak selawat dan salam kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita juga berharap syafaat Rasul nantinya di yaumil akhir kelak. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Urjuzah Al-Mi'iyah fi Dzikri Hal Asyrafil Bariyah, yaitu sebuah kitab yang menjelaskan tentang keadaan ataupun biografi singkat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah, penulisnya adalah Ibnu Abil Izz Al-Hanafi. Kita telah mengambil 5 daripada bait syair yang kita akan ulangi sebelumnya. Alhamdulillahil qadimil bari thumma salatuhu alal mustari wa ba'daha kasiratur rasuli mawsumatan mujazal fusuli mauliduhu fi ashiril fadili rabi'inil awwali amal fili lakinnamal mashhur thani ashrihi fi yawmil isnaini tulu'al fajrihi wa wafaqal 20 min naisana wa qablahu hainu abihi hana. Kemarin kita telah sampai pada syair tersebut. Kita akan melanjutkan bait syair yang ke-6. Wa ba'da amaini ghada Fatimah ja'at bihi murdi'uhu salima halimatun li ummihi wa adat bihi li ahliha kama aradat. Pengarang kita mengatakan bahwa wa ba'da amaini ghada Fatimah, dan setelah 2 tahun Rasul sallallahu alaihi wasallam menyusui, kemudian beliau pun selesai dari menyusui atau yang disebut dengan Fatimah. Kalau bahasa Indonesianya enggak lagi disuruh dia nyusu, dilepas susunya. Apa itu namanya disuruh? Apa namanya? Disapi. Wa ba'da amain, dan setelah 2 tahun, ba'da an akmala amaini min maulidihi sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam genap berusia 2 tahun, maka beliau pun disapi, tidak lagi diberikan kepadanya susu ataupun ASI. Ghada Fatimah, dan jadilah ia
atau Rasul kita itu selesai daripada menyusui. Waqaf musabi huwa fasduhu minar rada, yang disebut dengan bahasa Arab fatam adalah selesainya ia dari menyusui. Wa qutima alaihi salatu wassalam ba'da an atamma radha'an haulaini kamilain. Dan ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam itu disusui selama 2 tahun secara sempurna. Karena memang inilah yang dianjurkan oleh syariat agama kita. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala juga menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-233. Allah katakan wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma radha'ah. Dan mereka para ibu-ibu itu hendaklah menyusui anak-anak mereka secara sempurna haulaini 2 tahun. Bagi orang yang memang ingin menyempurnakan daripada penyusuan anak mereka. Kemudian kita mengetahui bahwa apabila anak kita disusui dengan secara sempurna 2 tahun, maka mereka akan tumbuh dengan baik. Mereka akan tumbuh dengan sehat walafiat. Dan disebutkan ternyata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah lahirnya beliau, maka ibundanya Aminah menyusui Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 3 sampai 7 hari. Ada mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 7 hari. Setelah itu baru Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan kepada ibu-ibu persusuannya. Disebutkan di dalam riwayat-riwayat yang sahih bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki 3 ibu untuk menyusuinya. Di antara mereka adalah Suwaibah. Suwaibah pernah menyusui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang lain di dalam riwayat mengatakan selama seminggu. Hal tersebut Ibnu Abbas pernah mengatakan, "Qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala tatazawwaju ibnatu Hamzah?" Qala innaha ibnatu akhi min ar-radha'ah. Ibnu Abbas pernah mengatakan, "Wahai Rasul, kenapa engkau tidak menikah dengan putrinya Hamzah?" Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dia, putrinya Hamzah itu adalah saudaraku, karena Hamzah adalah satu persusuan denganku." Ternyata Hamzah pernah juga disusui oleh Suwaibah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bersaudara dengan Hamzah dalam satu persusuan. Maka ketika kita misalnya memiliki teman akrab dari kecil, menikah pun tetap akrab, supaya benar-benar menjadi keluarga, maka buat anak kita itu menyusu dengan istrinya. Kalau zaman sekarang banyak juga ustaz-ustaz kita ketika mereka kuliah ke Timur Tengah, supaya banyak supaya dapat saudara di sana, anak-anak kecilnya itu disuruh disusukan oleh orang-orang Arab di sana. Biar nanti mereka ke sana ada tempat mereka tinggal, karena ada ibu persusuan mereka, supaya banyak saudara-saudara mereka di sana. Kemudian selanjutnya, setelah Suwaibah menyusukan Rasul sallallahu alaihi wasallam selama seminggu, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam disusukan oleh Ummu Habibah. Sebagaimana disebutkan bahwa kami mendengar berita bahwa engkau akan menikah dengan putrinya Abu Salamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Salamah, ataupun kata Ummu Habibah, ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalaulah putri Abu Salamah bukanlah Rabibahku, yaitu anak perempuan bawaan istri Ummu Salamah, maka tetap saja tidak halal bagiku untuk dinikahi, karena ia adalah putri saudara persusuanku. Ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki yang disebut dengan ibu persusuan. Di dalam kitab ini dikatakan, ja'at bihi murdi'uhu Salimah, ay ja'at bihi murdi'uhu ila walidatihi fi Makkah Salimah mu'afan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah
disusui oleh ibu-ibu persusuannya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam juga nanti akan dikembalikan kepada ibunya untuk sementara waktu. Setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam disusui oleh Suwaibah, kemudian setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi disusui oleh yang ketiga adalah Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah sebagaimana disebutkan, ja'at bihi murdi'u Salimah Halimah. Kemudian setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam dikembalikan kepada ibunya, datanglah Halimatus Sa'diyah dari kampung, yaitu di Taif. Kebiasaan orang-orang Arab ketika mereka memiliki anak, mereka itu biasanya membesarkan anaknya di kampung-kampung. Jadi ketika itu Makkah Mukarramah adalah sebuah kota yang maju. Kemudian sedangkan di Taif adalah kampung-kampung biasa. Nah, orang-orang yang hidup di kota Makkah ketika memiliki anak, mereka akan memberikan anak tersebut atau membesarkannya di kampung-kampung untuk mendapatkan pendidikan ataupun udara yang segar di kampung. Nah, diantaranya adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah beliau disusui ibunya, kemudian disusui oleh Suwaibah dan yang lain sebagainya, masuklah orang yang ketiga, yaitu Halimatus Sa'diyah. Beliau datang dari kampung. Biasanya mereka orang-orang yang di kampung di Taif, ketika musim kemarau atau musim panas, mereka akan pergi ke Makkah untuk mencari nafkah. Orang-orang kampung biasa mencari nafkah, mencari rezeki ke kota. Dengan cara apa? Kalau ibu-ibu, mereka datang ke kota mencari siapa anak-anak kota yang mau dibawa ke kampung agar disusui. Maka ternyata Halimah dan suaminya, ataupun kebiasaan orang-orang Arab ketika mereka mencari ibu bersusuan atau mencari anak-anak yang mau disusukan ke kota, mereka juga membawa suami-suami mereka. Mereka datang dari Taif menuju Makkah dan mereka carilah orang-orang yang mau disusui. Nah, ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam kita ketahui adalah anak yatim. Dan semua orang-orang ibu-ibu yang datang ke Makkah dari Taif tersebut mencari anak-anak, ternyata mereka menolak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ditawarkan, ini ada anak namanya Muhammad, tetapi ayahnya sudah tiada, sudah yatim. Maka kebanyakan wanita-wanita menolaknya. Bahkan Halimatus Sa'diyah pun menolak pada awalnya. Halimatus Sa'diyah juga ditawari awalnya menolak. Namun ternyata segerombolan wanita-wanita ketika itu semua sudah mendapat anak-anak yang ingin mereka bawa ke kampung. Nah, ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam tak ada satupun yang mau membawanya. Namun ternyata Halimatus Sa'diyah juga tak mendapatkan ada lagi anak-anak, kecuali hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tinggal. Itu pun ia merasa berat. Aduh, ayahnya tak ada. Padahal tujuan mereka datang dari kampung ke kota untuk mencari nafkah, mencari rezeki. Ini datang pula ada seorang anak yang tak ada pula ayahnya. Bisa-bisa tak dapat apa-apa. Namun ternyata setelah berdiskusilah Halimah dengan suaminya, maka dengan berat hati mereka pun membawa Rasul sallallahu alaihi wasallam pulang ke Taif. Namun ternyata ketika Halimatus Sa'diyah menggendong Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau juga membawa anak kandungnya. Pada awalnya Halimah mengatakan, anak kandungku saja ketika musim kemarau ataupun musim panas, dia tak cukup susunya. Setelah aku menggendong Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata ASINya bertambah. Muncullah keberkahan yang didapatkan oleh Halimah.
Dan Halimah sendiri mengatakan bahwa ketika kami berangkat dari Taif menuju Makkah, kami memakai kendaraan keledai itu dia lambat jalannya. Wanita keledainya itu betina lambat. Namun setelah mereka membawa Rasul, ia menjadi sehat, bugar dan kencang jalannya. Itulah keberkahan yang didapatkan oleh Halimah Sa'diyah. Dan masih banyak lagi ketika sudah sampai ke Taif, ke kampung halaman Halimah, ternyata kambing-kambingnya semua menjadi besar, banyak susunya, dan keberkahan muncul setelah mereka membawa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun ada pelajaran yang bisa kita ambil daripada apa yang terjadi dari Halimah Sa'diyah, yang benar-benar ia mengakui bahwa pada awalnya aku itu memang tak suka untuk atau tak suka membawa Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena secara kasat mata ayahnya sudah tiada dan dia adalah orang miskin. Namun setelah Halimah membawa Rasul penuh berkah di dalam kehidupannya, maka benarlah apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah menganggap sesuatu itu, janganlah pernah menganggap atau janganlah pernah membenci sesuatu, karena bisa jadi sesuatu itu baik untuk kita. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengatakan, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal dia amat baik bagimu. Kita benci kepada sesuatu itu, tapi ternyata di baliknya adalah kebahagiaan. Dan boleh jadi sesuatu itu kita sukai, namun ia sangat berat, sangat buruk setelahnya. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Allah Tabaraka wa Ta'ala ingin mengajarkan kepada kita bahwa jangan sampai nanti Allah berikan kita rezeki begini begitu, kemudian kita benci. Dan ada sesuatu yang kita inginkan, ternyata ini baik, tapi efek sampingnya sangat berat, berisiko untuk kehidupan kita, kekeluargaan kita, dan yang lain sebagainya. Maka lihatlah Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita jalan keluar dalam hidup. Hai orang muslim, pandangan hidupmu jangan pernah melihat sesuatu itu dengan kacamata zahir saja, tapi lihatlah daripada ketentuan dan takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan dalam ayat yang lain Allah mengatakan, fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fi khairan katsiran. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Ketika kita misalnya tak suka, capek juga aku nih mau sholat subuh pagi bangun-bangun, padahal ternyata di dalam sholat subuh itu keberkahan luar biasa. Bahkan Rasul sendiri mendoakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umat-umatku di pagi harinya. Ketika kita berangkat menuju masjid di pagi-pagi, memang berat, kayaknya tak senang kita, tak suka diganggu dengan adanya sholat subuh. Tapi ternyata di balik itu betapa banyaknya faedah-faedah, kemudian hikmah-hikmah yang telah Allah berikan kepada kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian disebutkan selanjutnya, li ummihi ay fi Makkah. Setelah Halimah Sa'diyah menyusui Rasul sallallahu alaihi wasallam selama kurang lebih 2 tahun, tapi sebelum sampai 2 tahun, ibunda Rasul sallallahu alaihi wasallam Aminah meminta agar anaknya dikembalikan.
Namun Halimah enggan, tak mau dia setelah mengetahui keberkahan turun setelah Rasul berada di rumahnya. Namun karena ibunda Aminah, ibunda Rasul Aminah bersikeras agar memulangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Halimah pun memulangkannya untuk sementara waktu. Kemudian disebutkan bahwa ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dipulangkan kepada ibundanya Aminah, ia dalam keadaan sehat wal afiat. Tidak ada penyakit dan tidak ada cacat, tidak ada kekurangan, dan ia benar-benar hidup dengan naturalnya. Wa'adat bihi li ahliha li'annahu a'jabaha katsiran wa ra'at min al-barakah wal khair fi wujudihi syai'an ajaban lam ta'labhu wa lam ta'hadhu fi man arda'athu min as-sighar. Sebagaimana kita katakan tadi bahwa ketika ibunda Rasul Aminah meminta Rasul agar pulang, maka Halimah pun merasa keberatan karena memang banyaknya keberkahan, kebaikan ketika Rasul berada di rumahnya. Falamma ja'at bihi ila ummihi aradat an tuqna'a ummah an tubqiya indaha fatratan aqwal. Kemudian Halimah pun membawa Rasul pulang ke Makkah agar ibunda Rasul itu rela kembali ataupun merasa puas melihat anaknya. Namun di dalam hati Halimah, mudah-mudahan nanti balik lagi sama aku. Wa dzukira fi ba'd al-akhbar annaha asharat ila al-jawi at-tayyib indahum wa annaha takhsha 'alaihim min al-awliya fi Makkah. Kemudian ternyata setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam beberapa saat di Makkah ada penyakit ataupun wabah. Setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam kembali diambil oleh Halimah untuk dibawa ke Taif untuk dijaga dan untuk menyelesaikan persusuannya selama 2 tahun penuh. Kama aradat ay anna hadha syai'un kanat turiduhu asalan indama ja'at bi ila ummih. Memang pada dasarnya Halimah itulah maunya dikembalikan kembali Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada pangkuannya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam kembali kepada ibundanya Aminah, maka ternyata kehidupan Halimah kembali seperti biasa. Susu kambingnya kembali tak lagi ada, kambingnya pun kurus-kurus. Maka di sini juga Halimah menjadi galau sedikit. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun sangat-sangat dinantikan oleh Halimah kapan kembali ke pangkuannya untuk melanjutkan daripada persusuan hal tersebut. Namun begitulah kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam masa persusuannya, banyak di antaranya. Namun yang ingin kita ambil juga beberapa faedah yang telah disebutkan oleh para ulama tentang bagaimananya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu disusui orang-orang yang ada di perkampungan Bani Sa'di, yaitu di Taif. Yang pertama yang bisa kita ambil faedah adalah pentingnya anak-anak di masa kecil untuk hidup di daerah yang segar. Kalau memang kita ada orang tua di kampung sana, kalau bisa kasihkan dulu anak-anak kita di sana, biar disusukan di sana dan hidupnya dia di kampung. Hal ini merupakan kebiasaan orang-orang Arab, memang dari turun-temurun sudah seperti itu. Tapi kok kita di Nusantara kayaknya enggak. Takut pula kita kan, wah janganlah ibu itu peracun pula katanya. Aduh kacau kita katanya. Ah ibu itu cerewet, nanti anakku cerewet pula kita bilang. Wah anak itu pelit, ya ibu itu pelit, nanti pula kita kasih pelit pula anak kita. Banyaklah negatif-negatifnya. Nah itulah kita. Padahal kebiasaan itu adalah kebiasaan orang-orang Arab. Mereka meletakkan anak-anak mereka di tempat-tempat yang segar sehingga tubuh mereka tumbuh dengan sehat.
Ya kalau di kampung-kampung kan mantap dia tempatnya. Apalagi misalnya di Sumatera Barat, di pegunungan segar banyak padi-padinya, sawah yang ladangnya membentang. Hal ini juga merupakan kebiasaan para ulama terdahulu ketika mereka masih kecil. Mereka dititipkan di kampung-kampung Arab sehingga mereka bisa menjaga bahasa Arab mereka. Nah, intinya juga, faedahnya juga adalah ketika kita titipkan anak-anak kita ke kampung, sudah secara otomatis dia akan kembali bisa menguasai bahasanya, bahasa Arabnya atau bahasa kita. Misalnya kita orang Minang, kan kalau udah di Batam susah, udah anakku pandai bahasa Minangnya, maka harus dibalikkan dia dulu ke kampungnya untuk belajar. Nah, sedangkan di antara ustaz-ustaz kita, mereka mengembalikan anak-anak mereka mondok di kampung mereka. Misalnya mereka orang Sulawesi yang kembali ke mondok dia di sana supaya dia bisa berbahasa daerahnya untuk menuntut ilmu dan mengembalikan bahasa mereka. Nah, begitu juga lah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama yang lainnya. Kebiasaan mereka menitipkan anak-anak mereka ke kampung dengan tujuan agar mereka bisa kembali berbahasa Arab dengan fasih, dengan benar. Karena kalau di kota bahasanya itu sudah bercampur. Karena banyaknya suku-suku, bangsa-bangsa yang datang ketika itu ke Makkah, maka bahasanya menggunakan bahasa-bahasa amiyah, bahasa-bahasa pasaran, maka tak murni lagi. Sungguh merupakan musibah yang menimpa orang-orang Indonesia ketika saat ini. Mereka sekarang sudah dijauhkan daripada bahasa Arab yang namanya bahasa Arab Jawa ataupun bahasa Arab Pegon. Ini juga masalah. Kan kita dulu di awal-awal diajarkan itu Arab, kalau di Sumatera mungkin Arab Melayu. Nulis Arab tapi Arab Melayu. Kalau di Jawa dia nulis bahasa Indonesia itu bahasa Jawa dengan tulisan Arab. Nah, sekarang anak-anak kita banyak yang nggak tahu. Karena nggak diajarkan di kota-kota. Dia ada di kampung-kampung karena pendidikannya masih berbau dengan Melayu ataupun dengan Jawa-Jawa. Hal tersebut tulisan Arab. Dia bahasa Indonesia atau bahasa Jawa tapi tulisannya Arab. Nah, ini sebenarnya adalah kebiasaan yang baik. Kita ajarkan anak kita mencintai bahasa Arab. Walaupun itu sebenarnya bahasa Indonesia, tapi kan tulisannya adalah bahasa Arab. Dan memudahkan mereka untuk nantinya menulis bahasa Arab. Bahkan di kampung-kampung kami aja, ibu-ibu yang sekarang itu mungkin umur 50 tahun ke atas, mereka nggak pandai dia nulis bahasa Indonesia, tulisan Latin. Mereka bisa nulis bahasa Arab itu pakai Arab Melayu, pakai Arab Jawa Pegon itu. Karena memang mereka diajarkan, atau di waktu kecilnya mereka itu memang belajarnya tulisannya itu Arab Melayu atau Arab Pegon tersebut. Nah, ketika kita itu benar-benar memperhatikan anak-anak kita, mereka cinta terhadap bahasa Arab, maka akan muncul nanti pemahaman-pemahaman mereka yang baik dan benar. Karena apa? Karena Umar bin Khattab juga pernah mengatakan, mengirimkan surat kepada Abu Musa al-Ash'ari. Ia mengatakan, amma ba'du fatafaqahu fis sunnah wa tafaqahu fil arabiyyah wa ariful Qur'an fa innahu arabiyyun wa tamahdadu fa innakum ma'diyun. Umar bin Khattab mengirim surat kepada Abu Musa al-Ash'ari. Ia mengatakan, amma ba'du, hendaklah kalian belajar memahami sunnah Rasul dan belajarlah bahasa Arab karena sunnah Rasul itu berbahasa Arab. Dan pelajarilah i'rab Al-Quran karena dia juga berbahasa Arab. Dan hiduplah dengan kehidupan yang kasar. Jangan biasakan hidup bersenang-senang, karena dikenal kalian itu hidupnya dengan hidup yang keras. Di antara faedah juga kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diletakkan di perkampungan, karena memang di perkampungan hidupnya itu mereka orang-orangnya adalah tidak memiliki harta. Banyak yang miskin biasanya di kampung-kampung, maka hidupnya keras. Hidupnya benar-benar bersungguh-sungguh. Maka kita juga berharap anak-anak kita juga
diajarkan hidupnya itu jangan bersenang-senang. Maka di antara hikmah kenapa kita menyekolahkan anak kita, karena agar mereka bisa belajar sesuatu yang tidak senang dalam hidup mereka. Mereka belajar miskin, mereka belajar susah. Bukan tujuan kita itu menyekolahkan anak kita itu agar mereka bisa belajar menjadi orang kaya, menjadi senang. Tidak. Karena kalau menjadi orang kaya, hidup senang itu nggak pun dipelajari, kita bisa. Yang penting ada duitnya. Carilah, cobalah kita dikasih tiba-tiba uang 100 juta. Nggak pun diajari, tahu kita itu kemana kita habiskan. Jadi kehidupan mewah itu, bersenang-senang itu nggak harus diajarkan. Yang diajarkan itu adalah bagaimana hidup itu ataupun hidup keras. Ketika misalnya kita tak punya uang, bagaimana menghadapinya? Apakah kita harus melanggar syariat Allah atau malah tetap bersabar? Pula kita malah mati sudah diambil orang harta kita. Tak pernah kita nikmati. Tak sedikit pun kita pernah terbesit untuk haji dan umrah. Ini kan jadi musibah juga. Kemudian yang terakhir, di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama, tumbuhnya anak-anak di perkampungan akan menyebabkan mereka tumbuh dengan normal, baik secara fisik maupun pikirannya. Karena memang nanti kalau hidup di kampung kan diajarkan bersosial. Kita akan diajarkan bermain dengan anak-anak orang lain di kampung-kampung tersebut, dan bahasanya pun akan bahasa kampung tersebut. Enggak pakai bahasa-bahasa keren mereka, enggak pakai bahasa mereka sendiri. Kalau di kota enggak, anak-anak di pagar di rumah aja dia. Main-main susah, enggak bisa dia, karena anak-anak yang lain juga bahasanya pun, apalagi zaman kita sekarang bahasanya ngeri-ngeri. Anak-anak di sekitar kita di kota-kota ini bahasanya itu bahasa-bahasa gaul semua. Bahkan sangat sedih hati kita melihat mereka. Kemudian adalah bahwa sifat kekanak-kanakan mereka akan memudar dan mereka tidak tumbuh sebagaimana sewajarnya anak-anak ketika mereka hidup di kota. Kita saksikanlah di zaman sekarang ini mulai muncul anak-anak perkotaan yang terkena penyakit autis. Hal tersebut bisa jadi diakibatkan oleh perkembangan mereka yang tidak wajar karena tidak didukung oleh lingkungan yang wajar. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya adalah bahwa ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan kepada ibu susu agar Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi anak yang hebat, anak yang tidak cengeng. Dan memang ada juga kebiasaan-kebiasaan orang-orang kampung ketika anaknya itu mungkin sudah sekolah SD lah. Ada kok di kampung anak itu disuruh dia tidur di tempat saudaranya, numpang tidur bahasanya, tapi tempat saudaranya. Nah, nanti malam liburan, besok libur malam minggu atau malam ahad, disuruh dia kau mainlah tempat uakmu. Nah, dia biar tahu bersosial itu bagaimana hidup di rumah orang. Gak semena-mena, biar tahu dia aturan di rumah orang, oh begini rupanya. Kalau di rumah waktu ternyata nggak boleh nonton TV, kalau di rumahku boleh, maka dia harus bersosial, maka dia harus mengikuti kebiasaan di sana. Oh ternyata di rumah waktu pagi-pagi itu harus bangun cepat-cepat dan sholat subuh disuruh, kalau enggak kena tempeleng, kena tendang. Nah dia tahu, sedangkan di rumahnya kan enggak, ayahnya suka-suka hati ayahnya. Nah, di kampung ada masih seperti itu. Tapi zaman sekarang juga enggak. Itulah dia, zaman sekarang sudah ambiar. Maksudnya itu ambiarnya itu ya tak lagi dikembangkan masalah-masalah hal tersebut. Padahal sangat-sangat berguna untuk pertumbuhan anak-anak kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, maka apa yang telah disebutkan wa ba'da amaini wada Fatimah ja'at bihi murdi'uhu salima harimatun li ummihi wa 'adat bihi li ahliha kama aradat. Dan ternyata Rasul disusui selama 2 tahun secara penuh untuk mendapatkan asupan gizi yang baik bagi diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang mungkin bisa kita
kita sampaikan, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan pada bait syair yang ke-8 dan ke-9 dan seterusnya. Mana tahu ada di antara kita yang ingin bertanya tentang kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam, boleh dipertanyakan. Waalaikumsalam. Pertanyaannya di luar dari tema, Ustaz. Ini berkenaan alat medis, Ustaz. Jadi alat medis contohnya gigi palsu ataupun pin yang orang pernah patah tulang, ya kan? Jadi ketika dia meninggal, Ustaz, apakah perlu diwasiatkan kepada ahli keluarga untuk dilepas itu semua, Ustaz? Atau tidak ada masalah? Gitu? Artinya ya kalau udah meninggal sudah gitu. Itu hukumnya gimana ya, Ustaz? Nah, di antara adab-adab kita kepada mayat, maka adab-adabnya sama seperti ketika dia hidup. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, bergaullah dengan mayat sebagaimana ketika ia hidup. Ini dulu kaidahnya, kaidah umumnya seperti itu. Jangan mentang-mentang dia adalah sudah jadi mayat, sudah meninggal, suka-suka kita. Misalnya kita mandikan dia dengan shower, misalnya dimandikan, misalnya dia pakai shower atau untuk dosbir, kita tembak aja dia suku gitu. Waktu hidup dia maukah dia seperti itu, kan tidak mau juga dia. Kemudian misalnya masalah-masalah yang lain, ketika dia hidup dia memakai gigi, misalnya giginya itu adalah gigi palsu, apakah setelah meninggal dia itu harus dicopot? Maka para ulama jumhur mengatakan tak usah dicopot karena bisa membahayakannya. Tapi kalau tidak membahayakannya tidak masalah. Tetapi pada dasarnya semua apa yang ada di badannya itu dia tidak boleh dicopot. Kecuali mungkin emas kalau ada di giginya. Itu pun sebagian ulama mengatakan enggak juga, enggak harus dicopot dia. Dan semua barang-barang yang ada, misalnya entah dia dioperasi, ada kawatnya di dalam tulangnya misalnya, kemudian jantungnya itu ada juga cincinnya misalnya, enggak harus dibongkar juga. Dia dibiarkan dia ikut tertanam. Namun kan ada juga sunnah-sunnah atau adab-adab ketika kita mengurus jenazah, misalnya dia itu misalnya ketika wafat kukunya harus misalnya dipotong, kukunya dibersihkan, kemudian ketiaknya dicukur, kemudian kuku dipendekkan gitu. Itu memang ada sunnah-sunnahnya. Bukan berarti itu harus kita kiaskan dengan ketika dia meninggal memiliki gigi palsu lantas kita ambil, tidak seperti itu juga. Maka secara umum, secara jumhur ulama mengatakan ketika ada orang meninggal dunia yang memiliki gigi palsu maka tidak harus dicopot. Kan ada juga gigi palsu itu yang lengket dia, susah juga. Tapi kok gigi palsunya itu mudah, apa namanya? Nah, tinggal tempel aja nggak masalah. Kadang kan ada gigi palsu itu dia lengket, permanen dia. Nah, ini nggak usah. Nanti bisa pula menyusahkan kita. Apalagi kayak jantungnya itu udah pakai cincin misalnya, kayak mana dibelah lagi dia, nggak mau nyatu lagi dia, jelek jadinya, marah pula nanti ahli maitnya. Nah, seperti itu dia. Ataupun kakinya patah, baru di apa namanya itu lah, tempel dia pakai apa, nggak juga mungkin lagi operasi lagi dia setelah dia mati, nggak seperti itu. Jadi jumhur ulama mengatakan tak harus seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, intinya adalah ketika kita menghadapi manusia ataupun seorang mayat, kita perlakukan ia seperti ia hidupnya. Bahkan ketika nanti kita menggali kuburan, liang lahatnya itu, kata Rasulullah, ahsinu al-lahya, perbaiki liang lahatnya, harus rapi, karena hidupnya juga ketika dia hidup kan menginginkan yang baik untuknya. Jangan asal-asalan juga ketika kita mau membuat kuburan, suka-suka kita sana mencong sana, miring sana, miring sini. Rasulullah tak suka seperti itu. Maka ketika sahabat itu mau membuat lahatnya itu samping, maka Rasulullah mengatakan ahsinu, perbaiki, perhalus dia. Nah, dia mau masuk juga ke dalam, maksudnya itu diperbaiki. Nah, begitulah cara kita bermuamalah, bersosial dengan mayat. Jangan mentang-mentang dia sudah meninggal dunia, ya kita
kita lihat kayak misalnya kayak menguburkan ayam, kambing dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Itulah yang mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau zaman dulu jadi anak tuh rotan tuh wajib ya. Zaman sekarang takut orang tua ya. Bukan termasuk apa ya? Di sana kan. Enggak, kalau bicara pukulan itu kan efek takut kamu. Istilahnya berjaya apa? Iya. Dari anak yang dari pendidikan.